Halo, saya Melisa Pinastika dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor absen 23. Saya dari SMAK Untung Suropati Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya tentang perokok aktif, pasif, dan mantan perokok. Di sini saya akan menyajikan laporan tentang perokok aktif. Dilatar belakangi oleh merujuknya kepada Wikipedia Indonesia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 sampai 120 mm dengan diameter 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor penyebab seorang mulai merokok. Kedua, mengapa sebagian orang sulit berhenti merokok. Ketiga, apa saja dampak psikologi, sosial, ekonomi, dan kesehatan dari merokok. Keempat, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah seseorang yang senang merokok. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui penyebab seseorang merokok. Penyebab seseorang merokok memiliki banyak alasan dan kemungkinan dia merokok seperti berikut. Rasa ingin coba-coba, ikut-ikutan, ingin tahu enaknya rokok, sekedar ingin merasakan agar terlihat keren, meniru orang tua, iseng menghilangkan ketegangan, kebiasaan saja untuk pergaulan, mencari inspirasi, dan alasan lainnya adalah sebagai penghilang stres, penghilang jenuh, sukar melepaskan diri, pengaruh lingkungan, iseng anti mulut asam, pencuci mulut, dan kenikmatan. Berikut adalah salah satu alasan yang telah saya dapatkan dari informasi Google Form yang telah saya buat. Kemudian yang kedua ada kita dapat mengetahui mengapa sebagian orang sulit berhenti merokok. Sulit berhenti merokok. Salah satu zat dalam rokok dapat menyebabkan kecanduan. Salah satunya yaitu zat nikotin yang menyebabkan kecanduan dan sangat sulit untuk dihilangkan. Dan tidak banyak orang yang bisa menghilangkan bersih perokok aktif setelah dia tidak merokok. Kemungkinan besar sangat kecil. Kemudian ada yang ketiga yaitu mengetahui dampak dari merokok. Dampak dari merokok yang mencangkup sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologi, yaitu mempererat pergaulan antar kawan. Menurut sosial, dampak merokok memiliki beban keuangan yang ditanggung oleh perokok tersebut. Dampak ekonomi menyebabkan infeksi paru-paru, kanker mulut, impoter, dan sebagainya, yaitu dampak merokok dari kesehatan. Kemudian rasa ingin tahu, semangat untuk belajar, dan berbagai hal positif yang ada pada diri kita hilang ketika kita menjadi seorang perokok, yaitu psikolog. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah penyuluhan tentang hubungan rokok dengan kesehatan atau membuat poster-poster yang berisi ajakan untuk stop merokok, menyediakan tempat sarana untuk perokok. Jadi
perokok aktif tidak mengganggu keadaan sosial lainnya saat dia berada di sekeliling fasilitas umum. Kemudian ada kesimpulan, yaitu kebiasaan merokok sangat membahayakan baik ditinjau dari segi psikolog maupun kesehatan serta sosial ekonomi. Dipandang dari segi psikolog, sudah jelas bahwa hal ini akan mengganggu pola pikir. Sedangkan dari segi kesehatan, akibat kebiasaan merokok akan menyebabkan berbagai penyakit seperti serangan jantung, gangguan pernafasan, dan sebagainya. Dan dari segi ekonomi merupakan pengeluaran anggaran yang tidak perlu atau memboroskan. Saran, yaitu setelah melihat karya tulis ilmiah ini, semoga masyarakat dapat tersadar akan bahaya rokok bagi kesehatan mereka dan segera meninggalkan kebiasaan merokok agar kesehatan mereka tidak terganggu dan terhindar dari penyakit yang dapat mengancam jiwa mereka. Nah, jadi di sini ada kuesioner mantan perokok. Untuk tanggapannya sudah ada 2 yang menjawab. Saya bacakan soalnya, yaitu saat Anda merokok, berapa bata yang dihabiskan dalam sehari? Ada yang 1 bungkus, ya 1 bungkus per hari. Jika Anda tidak merokok, apa yang Anda rasakan? Ada yang kurang, badan tidak enak. Selanjutnya, bagaimana keadaan ekonomi Anda saat Anda berhenti merokok? Ada yang baik dan dapat menabung. Ya. Bagaimana keadaan kesehatan Anda setelah merokok? Terasa lebih sehat, biasanya suka batuk, ada yang lebih banyak ngemil, karena untuk menghilangkan rasa-rasa mulut yang biasanya merokok. Oke, selanjutnya, bagaimana pendapat orang-orang sekitar setelah Anda berhenti merokok? Sangat suka, bahagia. Kemungkinan mantan perokok ini keluarganya tidak suka menghirup asap berlebihan di sekelilingnya. Selanjutnya pertanyaannya adalah pola pikir yang seperti apa yang menyebabkan Anda berhenti merokok? Ada yang merugikan kesehatan, sementara yang kita dapat tidak jelas. Iya, karena manfaat rokok lebih banyak buruknya daripada baiknya. Jawaban selanjutnya ada kerabat yang operasi jantung dan itu sangat menyakitkan. Jadi, saya tidak menginginkan itu terjadi pada saya. Karena ada yang takut untuk merusak kesehatan. Oke. Dan kemudian ini ada kuesioner untuk perokok pasif. Hanya 1 tanggapan, yaitu kenapa Anda tidak merokok, karena tidak biasa mungkin, atau tidak bisa merokok. Pola hidup seperti apa yang benar menurut Anda? Makan makanan 4 sehat dan rajin berolahraga. 4 sehat dan 5 sempurna. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku merokok? Makan permen. Ya, selanjutnya, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan perilaku merokok? Yaitu lingkungan, kesehatan, ekonomi. Faktornya banyak banget. Ada ekonomi, kesehatan, psikolog, lingkungan. Dan selanjutnya, yaitu menurut Anda bagaimana solusi untuk mengurangi dampak merokok? Merokok pada tempat yang disediakan. Itu salah satunya. Untuk mengurangi yaitu membuat poster atau ajakan untuk tidak merokok atau menaikkan harga rokok dan memberikan sanksi kepada perokok yang sangat memberi dampak negatif bagi orang lain. Contohnya di keadaan fasilitas umum.
tentu terdapat banyak masyarakat yang sangat terganggu terhadap asap rokok, sehingga pemerintah memberikan tempat yang layak untuk disediakan untuk merokok. Manfaat penelitiannya ialah melihat pokok kebahasaan yang menyusun dengan teliti, maka penyusun berharap semoga laporan hasil observasi ini dapat dijadikan referensi atau paling tidak menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang bahayanya merokok dan bagaimana cara untuk bisa menghindari rokok. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, penyusun menggunakan metode Google Form dengan sebagian warga sosial media yang dilakukan dengan mencari literatur, baik dengan cara berselancar di dunia maya maupun dengan cara membaca buku-buku paduan. Waktu dan tempat penelitian, observasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan dan cara pencegahannya ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2021 yang bertempatan di lingkungan rumah saya sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.